Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Igo Lesmana, NPM 2271020109, kelas 1D, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembuatan video saya di sini. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan struktur data teori dengan materi flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah istilah lain dari diagramalur, di mana diagram tersebut berisikan langkah atau proses untuk mengoperasikan sebuah program. Umumnya langkah-langkah atau proses yang terjadi akan dituliskan dalam diagram alur dengan garis atau anak panah sebagai penghubung dari setiap langkahnya. Communication on link digunakan untuk menyatakan bahwa adanya transisi suatu data atau informasi dari suatu lokasi satu ke lokasi lainnya. Terus offline connector digunakan untuk menyatakan sambungan dari satu proses lainnya dengan halaman atau lembar yang berbeda. Selanjutnya ada konektor. Digunakan untuk menyatakan sambungan dari suatu proses ke proses lainnya dalam halaman atau lembar yang sama. Kemudian processing symbol. Processing symbol adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur. Simbol ini memiliki nama dan fungsinya masing-masing. 1. Proses berfungsi untuk memproses suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Kemudian simbol manual menunjukkan tindakan proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian decision atau logika menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu iya atau tidak. Kemudian ada predefinite process menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Kemudian ada terminal, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Offline storage ialah di dalam yang akan disimpan ke suatu media tertentu. Kemudian ada manual input, untuk memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyword. Di sini kita akan masuk ke input atau output simbol. 1. Data ialah untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Kedua, storage data ialah untuk menyatakan input yang berasal dari disk ataupun output yang disimpan di disket atau strom. Kemudian dokumen ialah digunakan untuk mencetak dokumen. Di sini kita akan masuk ke jenis-jenis flowchart. 1. Flowchart dokumen. 2. Flowchart program. Ketiga, flowchart proses. Keempat, flowchart sistem. Kelima, flowchart skematik. 1. Flowchart dokumen. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur form dari satu bagian yang lain, termasuk bagian laporan di proses dicatat dan disimpan. 2. Flowchart program menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program, terdiri atas dua macam, yaitu flowchart logika program. 2. Flowchart program komputer terinci. Selanjutnya flowchart proses, penggambaran rekayasa industri dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya ada flowchart system, menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung dan juga menguraikan urutan dari setiap proses prosedur. Yang kelima, flowchart skematik, menampilkan alur prosedur suatu sistem hampir sama dengan flowchart system. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan
Contoh-contoh sederhana untuk flowchart. Contoh flowchart sederhana untuk menemukan apakah bilangan yang dimasukkan ganjil atau genap. 1. Pertama, pengguna menginput data yang berupa nilai dari bagi bilangan bulat. Kemudian nilai yang dimasukkan diproses dengan cara dibagi dengan angka 2. Yang ketiga, jika sisa bagi sama dengan 0, berarti bilangan genap. 4. Jika sisa bagi tidak sama dengan 0, berarti bilangan yang dimasukkan adalah bilangan ganjil. 5. Selesai. Baiklah, kesimpulannya, dengan menggunakan flowchart ini kita dapat lebih mudah untuk menjelaskan proses berjalannya suatu program. Ketika fungsi dari flowchart adalah untuk menjabarkan proses yang berjalan menggunakan simbol. Flowchart juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi tentang program kepada orang lain. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.